Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdahum wa ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu, khususan pada kitab Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, Asy-Syaikh al-'Allamah Muhammad an-Nawawi al-Bantani al-Jami' asy-Syafi'i bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal maqalatus salisah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wal maqalatus salisatu, dan makalah yang ketiga. Qala Abu Bakri As-Siddiq, berkata sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini nama julukan, nama aslinya Abu Kuhafah. Bakar itu artinya perempuan, perawan, perempuan. Karena satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi yang statusnya perawan, Aisyah, putri dari Abu Bakar. Kalau sekarang ada Abu Janda, berarti bapaknya janda. Kalau Abu Bakar kan bapaknya perawan, Abu Janda ya bapaknya janda. Biasanya kalau menjelang pemilu heboh enggak heboh ya Abu Janda. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dari Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu juga julukan karena orang yang pertama kali percaya dan membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Inna iblisa, sesungguhnya iblis, qaimun, berdiri, amamaka, di depanmu. Yaquduka, yang iblis itu selalu nuntun, ngajak, ilal batil, kepada kebatilan. Ini makalah dari ucapan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Wan nafsu, dan nafsu, keinginan, an yaminika, berada di sebelah kananmu. Ai mutajawiratun, itu za apa roh? Za. Mutajawizatun, gitu ya. Mundar mandir. Mundar mandir bahasanya apa? Bolak balik. Nafsu itu mundar mandir. Makana yaminika, di tempat sebelah kananmu, fil julusi, ketika duduk, ila makanin akhar, ke tempat yang lain. Mundar mandir. Ini artinya manusia itu dikepung dari berbagai macam penjuru. Di depan ada iblis, di sebelah kanan ada hawa nafsu. Wal hawa nafsu juga sih sebetulnya. An yasarika, berada di sebelah kiri. Mutajawizun, mundar mandir, makana yasarika ila makanin akhar, dari tempat sebelah kirimu ke tempat yang lain.
Wa dunya dan dunia min khalfika berada di belakangmu. Makanya kadang kalau mau ngapa-ngapain berat karena ada yang ganduli dari belakang. Mau berangkat jangan, ntar dulu, belum ada. Begitu udah ada, ntar dulu baru ada. Giliran udah komat baru komat. Masih lama biasanya bacaan rakaat pertama panjang, ntar aja dulu. Ganduli, ada yang ganduli. Mutajawizatun makanan khalfaka ila makanin akhar. Dari tempat arah belakangmu ke tempat yang lain. Wal a'do itu anggota badan. An haulika berada di sekitarmu. Ai mutajawizatun makanan haulaka ila makanin akhar. Mundar mandir dari tempat sekitarmu ke tempat yang lain. Wal jabbaru Allah yang maha memaksa. Jabbar ya qahhar. Artinya Allah yang maha memaksa. Fauqaka berada di atasmu, yakni bil qudrati la bil makani, yaitu bil qudrati dengan kekuasaannya. Kalau berada di atasmu itu jangan dibayangkan berarti Allah ada di atas ini, bukan. Artinya di atas itu bil qudrah, kekuasaan. Sama kayak misalnya di situ mau di bawah kekuasaan saya, kan biasanya di bawah. Ya, itu atasannya dia. Atasannya kan bukan berarti langsung di atas ini terus. Atas tapi jangan dimaknai yang tekstual bahasa, bukan, tetapi qudrah, kekuasaan. La bil makan, bukan dengan arti makan. Makan itu tempat. Karena Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk butuh tempat, Allah enggak butuh tempat. Allah itu mukhalafatu lil hawadis. Kalau kita butuh tempat, tapi kalau Allah enggak butuh tempat. Di atas itu artinya semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Listihalatihi, karena mustahil alaihi ta'ala, bagi Allah ta'ala. Termasuk sifat yang mustahil bagi Allah itu membutuhkan tempat. Fallahu, maka Allah yuqahhiruka ila muradihi ta'ala, memaksamu ila muradihi ta'ala, untuk menjalani apa yang dikehendaki oleh Allah ta'ala. Manusia itu di depannya ada iblis, kanan kiri ada hawa nafsu, belakang ada dunia, terus anggota badan ada di sekitar itu. Allah berada di atas, dikepung, jadi nggak punya daya apa-apa. Fa iblisu laknatullah, maka iblis la'anahullah, yang Allah melaknatnya, yad'uka, selalu mengajakmu ila tarkiddin, untuk meninggalkan ajaran agama. Kalau dibaca din artinya agama, kalau dibaca dain utang. Huruf dalnya itu kalau dibaca din, baca kasroh, artinya agama. Tapi kalau dibaca fathah dain artinya utang. Ai asy-syariah, yakni syariat, aturan agama. Wan nafsu, dan nafsu ai al-ammaratu, nafsu selalu al-ammaratu mengajak, tad'uka, mengajak engkau ilal maksiyati, kepada maksiat. Yang ngajak untuk yang enggak bener itu kan dia nafsu. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Daraballahu ta'ala masalan. Doroba itu kalau dimaknai secara tekstual, doroba itu artinya memukul. Tapi di sini diartikan jangan memukul, membuat. Kayak ayat innallaha la yastahyi ay yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Doroba yadribu. Dan di situ tidak diartikan memukul tapi membuat. Daraballahu ta'ala, Allah ta'ala membuat masalan satu perumpamaan siraton, jalan mustaqiman yang lurus. Ibarat perjalanan kita ini sebuah perjalanan jalan yang lurus. Wa ala jambais sirati, dan di kanan kiri jembatan itu atau jalan itu suroni, dua pagar. Fihima, yang berada di dua pagar itu abwabun, pintu-pintu mufattahatun yang terbuka. Wa alal abwab, dan di setiap pintu itu suturun, ada beberapa tutup. Murahhatun. Murahhatun itu apa ya? Terurai, apa ya? Misalnya kayak di pagar kemudian ada orang jemur sarung gitu. Kan sarungnya itu kalau orang Jawa klembret. Kalau orang Betawi apa Pak? Ini kan misalnya kayak di jalan kanan kiri ada pagar, nah, terus ada orang jemur karpet, jemur sarung, lah sarungnya itu kan ke bawah ya. Lah kalau orang Jawa klembret. Lah kalau orang sini orang Cilacap apa nih? Klembret. Klembret lagi. Kalau orang Betawi apa Pak? Nglawer, ya wis itulah. Nglawer. Ibarat perjalanan kita itu satu jalan, tapi kanan kiri ada pagar. Lah setiap pagar itu ada pintu, tapi pintunya itu tutup kayak tirai gitu. Kayak tirai itu kan menjuntai ya. Nah, menjuntai ke bawah. Wa ala babis sirati da'in, dan di pintu jembatan atau jalan itu da'in, mengundang. Yaqulu, mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, udkhulu, masuklah kalian as-sirata, ke jalan ini, jami'an, semuanya. Wala tata'arraju, dan jangan nengak-nengok, jangan belak-belok. Lah pintu kanan kiri yang ada di pagar pembatas itu ada yang namanya nafsu, ada yang namanya dunia, ada yang namanya macam-macam yang ganggu perjalanan kita itu. Ibarat perjalanan kita itu lurus, tujuan kita di titik sono, tapi kanan kiri ini ada tuh gangguan. Lah kadang kan ada orang yang awalnya tujuannya bener sono. Tapi begitu jalan, nemu yang bening-bening belok, akhirnya nggak nyampe ke sono. Dikirainnya mah tujuannya di sini, padahal masih ke sono. Lah namanya kan perjalanan, makanya disebut perjalanan hidup. Makanya kalau ketika udah banyak ke sono, namanya perjalanan pulang. Nah kita ini kan dalam perjalanan pulang, hanya rest area bentaran di sini. Setiap kita ini kan mengalami berapa rest area ya? Pertama namanya alam roh. Alam roh ini semua dari Nabi Adam sampai nanti manusia paling akhir itu ngumpul jadi satu. Ibarat orang mau mudik gratis ngumpul di Senayan. Tujuannya sama nanti. Lah kemudian rest area kedua alam rahim. Nih di sini. Di sini kan namanya orang di rest area kan dia ada yang betah lama, ada yang bentaran. Kalau dalam catatan fikih terlama itu 4 tahun. Berarti keluar lahir langsung PAUD 4 tahun ya. Ada yang cuma berapa bulan ya, 6 bulan atau 7 bulan keluar. Rata-rata ya rest area pertama 9 bulan. Rest area ketiga sekarang. Nah banyak yang terjebak itu di rest area sekarang nih, dikirainnya mah di sini udah rumahnya padahal mah belum kan. Lah di sini juga sama, ada yang lama ngetem di sini udah berapa tahun Pak? 60 udah. Udah ketem udah 60 tahun.
Ayo. Lah kalau udah jalan lagi kan udah berangkat kan? Belum. Udah berapa tahun, Man? 18 ya? 50. Baru bentaran ya, Man. Belum bentaran. Lah nanti pindah lagi rest areanya. Alam kubur, bukan kuburan. Alam kubur. Di situ berapa lama ya nunggu kiamat? Lah kalau hari ini dikubur langsung besoknya kiamat ya cuma sehari. Lah kalau 1000 tahun ya 1000 lagi. Di situ selesai belum? Masih jalan lagi, pindah ke alam mahsyar. Lah alam mahsyar ibarat pintu tol terakhir. Ke kanan surga, ke kiri neraka. Udah sampai udah baru panjang. Hari kita berada di rest area berapa? Ketiga ya. Padahal ada 5 ya. Roh, rahim, dunia, barzah, surga, neraka. Waduh, masih lama. Masih lama. Di sini aja kita belum tahu nih berangkatnya kapan lagi ya. Mau berangkat duluan. Man mau berangkat duluan, Man. Cuman rest area, Man, di sini. Rest area itu kalau kok parkirannya penuh, biasanya petugas maksa, Man. Lah, nggak peduli. Di rest area itu biar yang datang belakangan, kalau rest area penuh biasanya diusir. Ayo cepetan, gantian. Yang di bumi juga begitu, kalau udah buminya penuh, sama malaikat diusir paksa. Ada bencana alam, jeblok. Itu diusir paksa namanya. Ya kalau nggak diusir nggak pindah-pindah, keenakan parkir di sini. Lah perintahnya tadi yang penjaga-penjaga pintu itu udkhulu as-sirata jami'an wa la tata'arraj. Wada'in dan yang ngajak yad'u memanggil min fawqis sirati dari atas jembatan atau sirat itu tadi. Fa idza aradal insan dan ketika mengharapkan al insanu manusia ayyaftaha untuk membuka syai'an sesuatu min tilkal abwab dari pintu-pintu qala ia ngomong waihak. Waihak itu terjemahannya kalau bahasa kita wah belangsak ini mah ini. Oh, terjemahannya yang pas ini. Bahaya. Nah, lah dalam perjalanan itu kan pintu-pintu yang ketutup tirai itu kan setiap kita kan penasaran pengen buka. Begitu dibuka, wah langsung jeblos di situ, nggak lanjutin perjalanan, kejebak. Ya kayak orang di rest area kelamaan, kejebak di situ nggak mau jalan lagi. La taftahu fa in la taftahu fa innaka in taftahu taliju. Kata yang jaga pintu ini kan perumpamaan tadi. La taftahu jangan kau buka itu pintu. Fa innaka in taftahu maka kalau engkau membuka pintu itu taliju maka engkau akan masuk. Fasiratu perumpamaan jalan itu al-islamu Islam. Wasurani dan 2 pagar pembatas itu hududullah aturan-aturan Allah. Wal abwabul mufattahatu dan pintu-pintu yang terbuka itu maharimullah ibarat yang diharamkan oleh Allah. Udah dipagerin, udah ditutupin. Cuma kadang kitanya itu kalau dipagerin ditutupin malah penasaran. Kayak apa sih rasanya? Sama kayak orang narkoba itu konon katanya awalnya kan penasaran. Nyoba dikit, lama-lama kecanduan. Terus judi apa itu? Slot. Awalnya nyoba, begitu nyoba menang. Dapat ya, pasang 10.000 dapat 1 juta. Akhirnya masang lagi udah dapat 10 juta belum dapat. Udah dikandalin duluan. Wadzalika da'i 'ala sirat dan yang memanggil-manggil dari atas jembatan itu kitabullah, yaitu kitab Allah alias Al-Qur'an.
Wadda'i min fauqin, dan yang memanggil dari arah bawah. Wa'idullah, nasihat Allah fi qalbi kulli muslimin, di dalam hati setiap orang Islam. Rawahu Ahmad wal Muslim. Wal hawa, dan hawa yad'uka, mengajakmu ila syahwat, kepada nafsu syahwat, keinginan. Artinya ila muradatiha, yaitu keinginan nafsu. Kita itu jadi babak belur itu kadang kan nuruti keinginan. Kalau kebutuhan cuman seberapa sih? Kebutuhan makan ya paling cuma, apalagi bulan puasa, asal minum teh, makan apa ya wis. Tapi pengennya ini dibeli, pengen tahu gejrot dibeli ya man ya. Pengen pecel ayam dibeli, begitu kadang malam juga kemakan. Aturan yang anggaran bisa buat seminggu, sehari habis. Kan nuruti keinginan, nuruti hawa nafsu. Satu aja cukup, cita-cita pengen 4. Nah, kan keinginan kan bukan kebutuhan. Ya kalau kebutuhan mah cuman berapa sih kebutuhan? Ya kecuali kalau kebutuhannya banyak, biasanya dikasih banyak. Makanya kebutuhan banyakin biar dikasih banyak. Ya kalau kebutuhannya dikit dikasih banyak malah mumet, nyimpennya taruh di mana? Wad dunya, dan dunia tad'uka, mengajakmu ila ikhtiyariha, untuk memilihnya. Wa taqdimiha, dan mendahulukannya alal akhirah, dibanding akhirat. Qala syair, dan berkatalah penyair, min bahril basit, dari bahar basit. Subhana man azzalal ayyama manzilah, wa sayyaran nasu marfudan wa marfuqan. Subhana, maha suci. Man, ialah Allah. Anzala, yang menurunkan, al ayyama, hari-hari, manzilaha, di tempatnya. Wa sayyara, dan menjadikan annasa, manusia, marfudun, ada yang tertolak, wa marfuqan, dan ada yang diterima. Kehendak Allah antara menolak dan menerima. Kita ini hanya ikhtiar. Kita sholat ini diterima dan enggak, itu kan hak prerogatif Allah, hak mutlak Allah. Kita hanya menjalani semampu, sebaik mungkin. Diterima dan tidak, wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Sholat kalau ukurannya sah dan tidak sah, kita tahu karena ada hukum syariatnya. Tapi kalau diterima dan tidak diterima, kita nggak tahu. Yang menentukan apakah marfudun atau marfuqan, apakah diterima atau ditolak, ya urusan Allah. Jangankan permohonan kita, keinginan Rasulullah aja ada yang ditolak. Bahkan ada yang bukan keinginan. Rasulullah itu sangat berharap paman sekaligus besan masuk Islam. Abu Thalib kan. Doanya kayak apa Rasulullah, ngarepnya. Tapi ternyata sampai meninggal enggak. Itu Rasul. Lah sementara orang yang tidak diinginkan masuk Islam, bahkan di dalam diri Rasulullah pernah ada dendam pengen membunuh. Ada seorang budak namanya Wahsy. Wahsy itu budak kulit ireng. Dia yang membunuh pamannya Rasulullah, Hamzah. Itu ditombak dari belakang, dibunuh, langsung sama perempuan namanya Hindun dibeleng, dimutilasi, jeroannya dimakan. Itu kisah tragis pada perang Uhud. Yang nombak namanya Wahsy. Apa namanya tadi, Hamzah dari belakang, apa namanya, ditelikung, ditombak, kemudian begitu udah jatuh, udah meninggal, sama Hindun dibelek, dicacah-cacah, kemudian jeroannya dimakan. Lah Rasulullah ketika melihat pamannya, Hamzah itu kan pamannya, diperlakukan kayak begitu, marah. Ngarepnya nanti suatu saat Wahsy dibunuh. Tapi ternyata Allah menghendaki lain, Wahsy malah masuk Islam.
Sementara Abu Thalib orang yang melindungi Rasulullah malah enggak. Nah ini kadang kan di sekitaran kita kan begitu ya. Orang yang kita bangga-banggakan ternyata malah ujungnya tidak sesuai harapan. Sementara orang yang kita musuhi malah bantu kita. Nah, itu keinginan Rasulullah aja kadang diterima, kadang ditolak, bahkan malah berbanding terbalik. Wahsy itu kan diingini Rasulullah untuk dibunuh, ternyata malah masuk Islam. Itu Rasul, orang yang paling dekat dengan Allah, apalagi kita. Nah, makanya kalau kita mohon dari udah berapa tahun lalu, ya Allah, moga-moga rumah cepat lunas. Kalau sampai sekarang masih bikin pusing ya, asal tanggal sekarang nih tanggal berapa nih? Tanggal 2 kenyut-kenyut ya. Nah, siapa kita kan gitu ya. Wong Nabi aja minta itu nggak langsung jret kasih. Apalagi peristiwa pemindahan kiblat itu. Dulu orang Islam ini pertama kali sholat itu kan diwajibkannya mademnya kan Masjidil Aqsa. Nah, Rasulullah itu setiap sholat madem Masjidil Aqsa dibully sama orang-orang Yahudi. Muhammad katanya ajaran agama baru, tapi kok sholatnya sama sama kita, mademnya ke Masjidil Aqsa. Lah ketika dibully ini Rasulullah kan ya bahasa kita, wah kok gini ya. Akhirnya beliau ada permohonan setiap malam itu beliau keluar sambil ini. Kalau orang Jawa dengak nih. Yang di juz kedua itu qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. 18 bulan, setahun setengah Rasulullah itu hampir tiap malam minta sama Allah supaya sholat itu kiblatnya dipindah. 18 bulan baru diijabah. Falan walliyannaka kiblatan tardoha. Wis Muhammad, silahkan kamu madep kiblat dari ke arah yang engkau suka, tardoha yang engkau suka. Rasulullah aja 18 bulan teman. Itu Nabi man. Yang kalau tahajud itu sampai kakinya pada ada seorang sahabat namanya Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah itu umurnya masih sekitar 30-an. Saat itu Rasulullah udah umur hampir 60-an. Ya kayak Iman sama Pak Haji lah gitu ya. Nah, Hudzaifah Al-Yamani itu penasaran Rasulullah itu kalau sholat malam kayak apa sih? Nah, begitu Rasulullah sholat di sini, Hudzaifah nungguin di belakang sambil ngikutin, ikut. Kedengeran bacaannya. Berarti kan bacaannya agak kenceng kan? Pertama yang dibaca habis waladhdallin amin, langsung bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Nah, kata Hudzaifah di belakang, alah paling juga 10 ayat, 20 ayat rukuk enggak. Sampai 100 belum rukuk juga. Sampai selesai wangsurna alal qaumil kafirin 286 ayat alias 3 juz. Dikira wah rukuk ini mah rukuk. Enggak. Lah kok lanjut? Waduh, Hudzaifah ini nyerah apa lanjut ini ya? Di belakang padahal ngikutin. Akhirnya 3 surat dalam 1 rakaat. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. 5 juz. 5 juz itu Rasulullah sekali sholat 1 rakaat 5 juz. Itu minta sama Allah dikabulkannya 18 bulan. Lah kita sholat kita sholat ya bisa sih 3 surat, cuman kan kulhu, kul falak. Nah, sedangkan sama kan 3 surat ya. Iya. Oh kok minta pengen cepet. Dipanggil aja tar-taran kok giliran minta pengennya cepet. Makanya yo wong kita ini ibarat karyawan, mungkin udah dipecat dari dulu kita. Karyawan itu umpama bos bikin peraturan masuk jam 8 umpama ya. Biasanya kan karyawan sebelum jam 8 kan udah pada datang ya. Begitu nanti gerbang dibuka, masuk kan gitu ya. Zuhur itu jam 12. Nah, kalau karyawan yang baik kan sebelum zuhur udah siap. Begitu ada zuhur langsung masuk kerja.
Lah ini kita ada karyawan jam 8 kerja, datangnya jam 9, datangnya jam setengah 10. Nah giliran minta kasbon, minta cepet. Lah kalau kita jadi bos enaknya diapain kalau ada karyawan begitu? Man. Lah ya umpama kita nih jadi bos, pokoknya semua karyawan masuk jam 8. Lah ini ada karyawan yang datangnya jam 9. Jam 8 itu masih santai-santai, kadang masih rebahan, masih main HP. Ada datang jam 10, kadang malah nggak datang. Tapi giliran minta, bos, kasbon nih bos. Lah enaknya kata bos apa? Ah, lu begitu. Lah ini Allah bikin peraturan, duhur itu jam 12. Kita datangnya jam berapa? Iya, kadang setengah 1. Apalagi kalau duhur, libur hari Minggu, hujan ya. Datangnya kadang jam 2, kadang setengah 3. Giliran minta kok, ya Allah, kalau rezekiku di langit turunin. Kalau di bumi tamalin. Kalau jauh deketin. Kalau dikit banyakin. Kalau susah gampangin. Sampai kalau haram, maksa lagi mintanya kan. Kan enaknya digetok nih. Lu suruh datang jam 8, jam 10 baru datang, giliran minta aja. Ya kayak kita punya anak, asal disuruh, tong beliin rokok tong. Kita nyuruhnya sekarang, jalannya ntar 2 jam kemudian. Giliran dia, Pak beliin kuota. Enaknya kan, tadi disuruh lama. Giliran. Tapi Allah kan kadang maha baik ya. Kadang kita belum minta udah dikasih duluan. Ya kita kan, apa kita pernah minta nanti bangun tidur masih utuh di badan? Kan nggak pernah minta ya. Tapi Allah kembaliin nyawa lagi. Coba seandainya malaikat yang jaga nyawa itu kelupaan. Kelupaan, ini Eman kemana nyawanya ini? Nggak dipulangin, wah wes. Aduh. Fa'akilun fatinun a'yat madzahibu. Fa'akilun maka bagi orang yang berakal, fatinun dan cerdas, a'yat berat, madzahibu melawannya. Wa jahilun kharikun, jahil orang yang bodoh, kharikun dan apa kharikun itu? Goblok. Jahil kan goblok. Kalau khorikun itu atasnya goblok. Apa ya? Dablek. Udah goblok dablek lagi. Talqa marzukon. Terkadang justru malah diberi rizki. Maksudnya begini. Kadang ada orang yang pinter, sekolahnya dulu selalu ranking terus, tapi kadang malah kehidupannya ayat itu berat. Kelamar kerjaan ke sono, kemari enggak nemu-nemu. Lah giliran ada yang jahil, khorik, goblok lolo, malah rezekinya bagus. Jadi bos lagi. Saya pernah diceritain siapa itu ya. Ada bos katanya. Nggak bisa baca, tapi kalau ngecek kapal tenggelam di laut itu bisa ngecek itu kapal bobotnya berapa ton. Hanya modalnya bawa palu tok, anak buahnya suruh nyatet. Sementara yang sekolah sampai rambutnya berondol, sampai S2, S3, sampai S-nya jejer-jejer, bingung. Ya, kadang Allah ngasih rezeki suka-suka sih ya. Ada yang ya kayak kita lah, dulu misalnya punya teman sekolah yang dulunya pinter, tapi begitu lulus nganggur. Ada yang lolok di kelas mah pokoknya langganan lah, di strap sama guru. Lah begitu lulus malah jadi bos. Ya, masalahnya itu urusan Allah. Kadang marfudon, ada yang marfukon. Kadang ada yang marfudon itu ditolak itu maksudnya biar pinter ya ditolak rezekinya. Ada yang marfukon diterima biar goblok yo.
Kadang malah dia sekolah nggak lulus, anak buahnya malah pada S1, S2. Itu ya rezeki kuasa Allah. Hadzal ladzi tarakal albaba hairatan. Hadzal ladzi, dan inilah tarakal albab. Banyak orang-orang al-albab itu orang-orang yang punya kecerdasan, hairatan, bingung. Wa sayyaral aqil at-tahrira zindiqan. Wa sayyara, dan menjadikan al-aqil orang yang berakal, at-tahrira dan pintar, zindiqan menjadi zindik. Zindik itu orang yang ini loh, protes dengan ketentuan Allah. Saya kan dulu sekolah pinter, si itu goblok. Mosok saya malah begini, blangsak hidupnya. Sementara dia yang goblok malah hidupnya enak. Saya kan ganteng, mosok gak laku-laku. Lah itu udah jelek, pendek, hitam, bininya 4. Nah itu namanya zindik. Orang yang nggak mau menerima apa yang menjadi ketentuan Allah. Padahal Allah kalau menentukan sesuatu kan ya suka-suka Allah. Mau ngasih rezeki ke orang goblok ya terserah Allah. Mau nahan rezekinya orang pinter ya suka-suka Allah. Itu semuanya ketentuan Allah yang menentukan. Kita ya sekedar jalani aja. Wa qala syair min bahril kamil al majzu wallahu a'lam bissawab.